di jalan itu kan juga ada namanya blind spot ya. Blind spot itu kalau kita ketemu dengan truk atau mobil, blind spot itu kan area yang tidak terlihat. Titik buta. Titik buta, benar. Titik buta. Contohnya yang di kiri atau kanan gitu, di belakang. Misalnya truk trailer lah. Trailer itu kan panjang, kotak. Long vehicle gitu. Nah, long vehicle gitu. Di belakang itu blind spot. Tidak terjangkau si sopir. Sopir. Artinya sopir pengendara truk itu ada area-area sekitar mobilnya itu yang tidak bisa dijangkau oleh spion. Itu yang namanya blind spot ya. Contohnya itu kan di belakang, sisi kiri yang mepet gitu, atau sisi kanan, atau sisi persis depannya. Intinya kalau kita misalnya mau lewatin truk, kita jalan di sisi truk, kita lihat spion, sopirnya kelihatan, artinya sopir bisa lihat kita. Gitu aman, kan? Titik amannya di situ. Pengalamannya biasanya gitu kan? Nah, tipsnya nih buat teman-teman, kalau mau mendahului truk itu yang besar ataupun truk kecil, usahakan kasih aba-aba lah. Kasih aba-aba. Contohnya kayak kalau misalkan di malam hari atau di siang hari, lampu gitu ya. Lampu di Atau klakson. Jadi si sopir tahu ya. Gitu. Buat tanda lah. Ya. Dan kalau di lampu merah tuh, hindari berhenti persis di belakang persis sama di depan persis. Nah, itu kan area-area nggak kelihatan sama sopir. Kalau kita persis depannya gitu. Posisi motor di bawah. Iya, betul, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu banyak video kecelakaan terjadi hal-hal begitu. Sama di sisi spionnya sebelah kiri. Spion persis ya. Kalau truk belok ke apalagi kanan. waktu pas belok gitu loh. Ini kena ini. Bahaya. Apalagi yang panjang truknya. Long vehicle. Kalau dia mau belok kan dia akan ambil apa namanya itu? Ancang-ancang dulu. Ya. Misalnya mau belok ke kanan nih, kita ada di kanan, dia kan pasti ke kiri dong. Iya. Nah, perhatikan tuh kalau dia sudah nyalain lampu rating kanan, artinya dia mau belok kanan ya, artinya kita jangan masuk, ya kan? Kanan. Ya. Harus berhenti dulu di sini, tunggu dia lewat gitu kan. Dia lewat, baru kita lewat. Ya, itu juga salah satu yang sering terjadi kecelakaan di Indonesia ya itu mas. Ya. Karena nggak sabar, terburu-buru, Atau dia ngikutin truk terus. Dia nggak ngeh, dia nggak paham truk itu mau kemana. Kalau kita di jalan ini harus serba hati-hati, harus bisa memprediksi bahaya yang akan terjadi. Misalnya di depan ada perempatan, kita bukan nambah kecepatan dong, harusnya tambah dipelanin karena ada perempatan. Nah, kita harus prediksi tuh. Di situ pasti nanti ada yang antisipasi, misalnya ada yang mau lewat. Benar. Perumahan. Kan banyak anak kecil loh. Tiba-tiba ntar bulannya keluar gitu kan. Lari-lari. Ya, kita kan harus jaga speed lah. Kemudian kayak yang blind spot tadi. Blind spot nggak cuma di perumahan aja ya, pun di jalan besar seperti jalan-jalan jalan provinsi kita harus hati-hati juga. Blind spot ketika kita akan mendahului truk atau long vehicle, kendaraan panjang itu kita harus dijarai ketika kita di samping kendaraan panjang tersebut. Jangan sampai kita mepet banget, itu sangat berbahaya. Dijarai setidaknya berapa meter dari samping kita truk tersebut. Intinya kan perhatikan spionnya. Kalau sopir kelihatan artinya kita kelihatan. Intinya seperti itu sih, supaya kita juga aman. Blind spot juga ada di jalan menikung sama tanjakan. Itu juga ada blind spot juga tuh, karena kita kayak tanjakan begini kan kita nggak tahu tuh ada kayak yang nanti nyalip di sana gitu kan kadang begini kan kita dari bawah gitu kan kita nggak tahu dari depan nanti itu malah biasanya kalau gitu sama truk gitu kan. Itu biasanya kalau kita touring itu biasanya hawa nafsunya diuji di situ bro. Kita kok sepi, pengen kenceng lah, itu kita harus menahan hawa nafsu untuk menjaga kecepatan, karena kadang kalau kita kenceng kita nggak tahu jalannya nikung atau naik, itu kan blind spot tanpa memperhatikan apa yang di depannya. Ya, biasanya sih kalau kita keluar kota ya sering-sering aja lihat rambu jalan. Ya lebih antisipasinya kita selalu dim mungkin. Ya, itu kan biasanya di jalan-jalan tuh lengkap tuh. Misalnya mau belokan di depan, itu pasti ada rambunya. Ada belokan panjang atau belokan S, itu kan pasti ada rambunya.
Nah kalau udah ketemu begitu ya antisipasi pelan gitu. Kemudian kalau pas berbelok nih, tipsnya dari teman-teman gimana nih kalau kita mau belok bawa motor gitu? Di area blind spot atau Ya gimana? pastinya kan kalau Ya, belokan ya pastinya blind itu spot. Itu tipsnya gimana nih kalau berbelok? Kita cukup rendahkan kecepatan aja Hmm. untuk antisipasi. Jangan mengerem ya, diusahakan kalau mengerem takutnya kita nanti nggak imbang, bisa jatuh. Ketika sudah berbelok kita gas perlahan aja seperti Oke, biasa. Jadi mungkin bisa nambahin ini sebelum belokan speednya turunin. Speed diturunin. Nah, selama belokan itu kan kita nggak boleh aktivitas kayak nurunin gigi kalau motor yang sport ya. Iya. Nggak boleh nurunin gigi. Itu kan bisa tiba-tiba nanti speednya langsung drop, motor tidak bisa dikendalikan. Intinya sebelum belokan itu kita sudah bisa antisipasi, turunin gas, Kurangi kecepatan. kemudian selama ngelewatin belokan ya sudah tenaga motor terakhir aja. Iya. Misalnya kalau kurang kencang ya ditambahin gasnya dikit. Nah begitu tikungannya sudah mau habis ya kita tambah gas supaya motornya kembali normal gitu untuk lewatin tikungan. Sebelum lanjut